Oke Wak, jadi kejadian yang menimpa Aisyah ini terjadi sewaktu Aisyah berumur 14 tahun Wak. Nah ceritanya waktu itu Aisyah sama keluarganya ini sedang berliburan ke rumah kakek dan neneknya selama 3 hari 2 malam. Nah di rumah nenek sama kakeknya si Aisyah ini adalah Wak salah satu tantenya yang juga tinggal di sana. Dan tante itu bernama Tante Siti. Pas juga waktu itu kebetulan Tante Siti lagi hamil besar Wak. Jadi macam tinggal tunggu hari aja lah gitu. Nah rumah kakek sama neneknya Aisyah ini Wak besar kali, luas, ada 5 kamar. Tapi dari 5 kamar ini cuma 2 aja yang digunakan Wak. Yang satu dipakai Tante Siti, satu lagi yang dipakai nenek sama kakeknya Aisyah kan. Nah pas Aisyah sama keluarganya datang total tuh jadi cuma 4 kamar aja yang digunakan. Kakek nenek, Tante Siti, orang tuanya Aisyah sama Aisyah. Nah satu kamar lagi ini dijadikan kayak tempat penyimpanan barang lah gitu. Nah di malam pertama mereka nginap di sana Wak nggak ada kejadian yang aneh-aneh tuh pertamanya. Sampai akhirnya masuklah ke hari kedua. Inilah kejadiannya ini terjadi Wak. Nah jadi ceritanya kayak gini Wak. Waktu itu Aisyah, bapaknya, neneknya Aisyah sama Tante Siti lagi pergi nih membawa Tante Siti untuk pijat. Sementara mama sama kakeknya Aisyah tinggal di rumah aja berdua ya kan. Ya pergilah itu ya. Sesampainya Aisyah di tempat pijat Wak, yang masuk ke rumah tempat pijat itu cuman tantenya, si neneknya aja. Aisyah sama bapaknya nunggu di luar. Nah, waktu lagi nunggu ini Wak, Aisyah pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam mobil aja sambil main handphone kan bosan pula duduk di luar kan. Nah terus di satu titik Aisyah nih sempat melihat ada kayak bentukan seperti orang yang lagi berdiri di balik pohon di seberang rumah tukang pijat itu. Nah sosok itu Wak sedang memperhatikan rumah tukang pijat itu, nggak perhatikan Aisyah memang, tapi dia terdiam nengok rumah pijat itu. Dan bentukannya itu tinggi besar gitu Wak. Nah jadi waktu itu diperhatikan lah terus sama si Aisyah kan, apa tuh kok kayak ada sosok besar katanya. Nah tapi sosok tuh nggak bergerak sedikit pun dari tempatnya Wak, terdiam di situ aja. Dan waktu itu Aisyah pun langsung kasih tahu lah sama bapaknya kan, dia ngomong, "Abah, coba betengok tuh di belakang pohon seberang rumah tuh kok macam ada orang tinggi besar ya bah." Terus dia pun sambil nengok rumah tuh dari tadi bah, ngapain? Sambil sekalian si Aisyah nunjuk ke arah pohon itulah. Nah ayah Aisyah yang nengok itu pun langsung lah melihat ke arah yang memang Aisyah tunjuk dan bilang, "Mana nih dek? Tak ada siapa-siapa pun," kata dia. Nah Aisyah yang mendengar jawaban ayah pun jadi kaget kan, ditengoknya lagi tuh sama Aisyah ke arah pohon itu. Nah waktu ditengok kedua kali betulan Wak nggak ada siapa-siapa. Bingung si Aisyah ini kan karena dia yakin kali, dia tengok betulan tuh ada orang berdiri nggak bergerak besar tinggi di belakang pohon itu sambil nengokin rumah pijat Wak. Akhirnya ayahnya si Aisyah pun bilang, "Udahlah kamu tuh kecapean kali, udah tidur aja lah sana. Selagi kamu nunggu Tante Siti selesai," kata ayahnya kan. Nah pada saat itu pun Aisyah langsung lah menuruti perkataan bapaknya. Iyalah mungkin aku kecapean kali ya. Nah sebelum dia mencoba tidur Wak, dia ini sempat nengok jam dan jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Aisyah pun coba tidur lah dan Aisyah bilang waktu itu tidur aku nyenyak kali Nat. Sampai akhirnya dia ini kebangun gara-gara dia mendengar ada suara yang memanggil namanya, "Aisyah, Aisyah," gitu. Dan dia mencoba nyari dari mana nih asal suara itu. Awalnya dipikir bapak manggil-manggil dia. Aisyah pun nyoba lah manggil bapaknya kan, "Abah, Abah gitu, Abah." Sambil gosok-gosok matanya Wak, karena baru bangun kan. Nah pas Aisyah dia udah betul-betul buka mata, udah betul-betul bangun Wak, disitulah dia kaget. Kenapa? Karena dia lihat ada banyak kali Wak setan yang sedang mengepung mobilnya dia tuh. Nah Aisyah kan tidur di mobil kan, dikepung sama setan. Kalian bangun tidur, ada banyak setan ngelilingin mobil kalian. Kebayang gak kalian? Paniklah si Aisyah ini kan, dan dia langsung mencoba mencari bapaknya. Tapi ternyata Wak, dia di dalam mobil itu sendirian. Tadi kan ada abahnya kan, ternyata abahnya gak di mobil. Aisyah pun nangis, dia teriak, "Abah, Abah," nangis itu kan. Dan di saat teriak ini Wak, tiba-tiba Aisyah dengar ada suara yang bilang, "Janganlah takut, kami nak main," gitu. Tambah takut lagi lah si Aisyah ini kan, nangis si Aisyah jadi-jadinya di situ. Ditutup mata telinganya kan, sambil terus menjerit dengan sekuat tenaga supaya nggak dengar suara-suara itu lagi. Nah pas lagi panik ini Wak, tiba-tiba Aisyah pun mendengar suara bapaknya. "Aisyah, Aisyah kenapa engkau?" kata gitu. Dan pas dengar ini Aisyah pun langsung lah beranikan buka matanya kan, dan dia langsung melihat ayahnya sudah dengan muka kebingungan. Dan di situ langsung Aisyah meluk bapaknya kan sambil nangis terisak-isak tuh. Dan setelah agak tenang Aisyah pun langsung lah menceritakan apa yang dia lihat tadi kepada bapaknya. Dan di saat itu bapaknya Aisyah cuma bilang, "Kamu tuh cuma mimpi aja Nak. Kamu mimpi gak enak gara-gara kamu tidur sore menjelang maghrib kayak gini." Aisyah pun langsung lah lihat handphonenya kan untuk ngecek jam, dan betul aja Wak, hari sudah menunjukkan pukul 6 sore. Bangun tidur siang maghrib gak enak suasananya kan Wak, apalagi udah terbangun-bangun nampak kalian dikepung setan dalam mobil. Dan di saat itu sempat terpikir sama Aisyah, kok lama kali Tante Siti ini pijitnya ya. Tadi dia tidur 4:30 kan, ini jam 6 pun selesai juga. Tapi waktu itu memang gak diambil pusing kali sama Aisyah, karena si Aisyah mikir memang butuh waktu lama mungkin ngurut orang hamil. Dan
sebenarnya si Aisyah ini juga nggak ngasih tahu apanya Tante Siti ini yang dipijit. Tapi mungkin ada treatment khusus lah untuk memijit orang hamil gitu, makanya jadi lama kali ya kan. Nah karena waktu sudah masuk azan maghrib, ayahnya si Aisyah ini pun langsunglah pergi ke musola untuk sholat. Sementara Aisyah yang waktu itu memang sedang datang bulan, dia cuma nunggu aja itu di mobil. Dan untuk ngilangin rasa bosannya, Aisyah pun akhirnya memutuskan untuk nonton K-drama. Daripada pikir setan-setan, dia pikir ya kan, mending dia tengok opa. Nah dah tuh lagi asik-asik nonton K-drama nih Tiba-tiba Aisyah ini terkejut lagi karena dengar suara jeritan dari dalam rumah si tukang pijit. Aisyah matikan handphone ya kan. Kok terdengar suara tadi? Dan betul di saat itu jeritan yang Aisyah dengar itu semakin kuat lagi. Aisyah pun makin ketakutan lagi kan. Dan selang beberapa detik Aisyah pun mendengar jeritan Tante Siti yang berkata, "Keluar!" Aisyah waktu itu cuma ngebatu aja pas denger jeritan-jeritan itu. Nah sampai akhirnya, sampai akhirnya tiba-tiba pintu rumah si tukang pijit terbuka lebar. Dan Aisyah melihat Tante Siti sedang berjalan 4 kaki gitu pakai tangannya. Macam merangkak gitu keluar dari rumah. Dan langsung melompat ke atas mobilnya si Aisyah dipukul-pukulnya atap mobil Aisyah dengan sangat keras Aisyah yang ada di dalam mobil itu tetap terdiam, gak bisa teriak, gak bisa bergerak, gak bisa melakukan apa-apa. Kebayang kalian kan tiba-tiba keluar itu merangkak dia di atas mobil kalian dalam mobil gak bisa bergerak. Dan hal terakhir yang Aisyah lihat adalah dia melihat ayahnya berlari ke arah dia untuk udah selesai sholat bapak itu Dan tiba-tiba semuanya sudah menjadi gelap. Aisyah pingsan. Untung bisa pingsan kok Aisyah. Dan entah berapa lama si Aisyah ini pingsan tapi sewaktu dia ini terbangun, dia sudah melihat ayahnya sudah dalam posisi sedang menyetir mobil mereka. Aisyah pun merasakan bahwa ayahnya ini sedang menyetir lumayan kencang kali raut muka bapaknya macam orang ketakutan. Dan Aisyah pun lalu melihat nih ke tempat duduk belakang. Di sana Aisyah melihat neneknya sedang mengusap rambut Tante Siti yang sedang terbaring lemah. Muka pucat kali Tante Sitinya, pucat kali kata Aisyah, macam nggak ada darah di mukanya di badannya tuh. Nah Aisyah yang penasaran, dia pun akhirnya memberanikan diri nih untuk bertanya mama bapak ya, "Abah, apa yang sedang terjadi nih?" Nah di saat ayahnya mendengar itu, ayahnya tidak menjawab sama sekali malah ayahnya si Aisyah ini langsung semakin kencang lagi ngegas mobilnya tuh Nah di tengah kebingungan ini Aisyah pun sempat melihat keluar dan melihat kaca spion mobil mereka. Dan di kaca spion itu Aisyah melihat ada banyak kali makhluk yang mengikuti mobil mereka, termasuk sosok yang dia lihat di belakang pohon yang tinggi besar terdiam nengok ke rumah pijat ada. Dan makhluk yang mengikuti mereka tuh nggak cuma satu, biar kalian tahu banyak kali kata Aisyah. Aisyah pun mulailah ketakutan lagi pasti kan, dan dia memilih untuk diam dan memfokuskan pandangannya tetap ke depannya tanpa sedikit pun melihat ke belakang. Dan setelah beberapa saat sampailah mereka semua ini di rumah kakek nenek Aisyah lagi Ayah Aisyah langsung gendong Tante Siti kan masuk ke dalam rumah. Nah sementara Aisyah menolong neneknya terlebih dahulu untuk bisa mengangkat barang-barang yang memang masih ada di mobil. Nah sewaktu si Aisyah ini masuk ke dalam rumah Aisyah melihat mama dan kakeknya sedang duduk di sebelah Tante Siti sambil baca Yasin. Dan di saat itu Tante Siti masih tidak sadarkan diri. Aisyah pun duduklah di sebelah kakeknya kan. Dan di saat ini tiba-tiba rumah Tante Siti ini macam digedor berkali-kali. Ada suara orang gedor dari luar. Pas pertama kali Aisyah dengar gedoran itu dia mau buka pintu rumahnya tuh. Tapi Aisyah langsung dilarang sama kakeknya. Jangan. Jerit malah kakeknya, "Jangan ada yang bergerak. Tetap di tempat kalian masing-masing," kata kakeknya. Dan tidak lama setelah itu ketukan itu pun berhenti Tapi berhentinya gak lama. Karena beberapa detik kemudian pintu rumah itu mulai digedor-gedor lagi. Tapi kali ini lebih kuat lagi Dan bukan pintu aja yang diketor, gedor. Tapi terasa seperti mereka ini sedang mengetuk setiap sudut rumah dari luar. Bisa kalian bayangkan digedor itu macam tembok kalian digedor juga gitu jendela semua. Di saat ini nenek Aisyah langsung meluk Aisyah. Mama bapaknya kakek Aisyah masih duduk nih di sebelah Tante Siti. Dan kejadian itu terjadi sekitar 30 menit 30 menit lama loh. Dan setelah bunyi gedoran itu hilang, Tante Siti pun sadar. Dan pada saat Tante Siti sadar kakek Aisyah ini pun langsung akhirnya bertanya kepada Tante Siti, "Apa yang sudah kamu lakukan Siti?" kata bapaknya. Dan sewaktu ditanya seperti itu, Tante Siti ini pun langsung menangis sambil megang perutnya. Nah ini nih bagian miris sekali Kenapa? Karena sewaktu Tante Siti memegang perutnya, Aisyah baru sadar perutnya Tante Siti udah kempes. Sudah tidak sebesar tadi sebelum berangkat ke tukang pijit kempes. Aisyah waktu itu pasti kepo kan, sebenarnya dia pun ingin bertanya, "Loh kenapa kok kempes?" Tapi neneknya Aisyah yang udah tengok cucu ini penasaran pasti mau nanya nih, langsung berbisik ke cucunya, "Jangan tanya Tante Siti kenapa. Nanti dia datang." Siapa dia nih?
Siapa? Bentar. Aisyah pun langsunglah mengurungkan niat ingin bertanyanya kan Wak. Dan semua orang di sana hanya diam saat itu. Dan lalu satu persatu mulai beranjak pergi meninggalkan Tante Siti. Kempes perut Tante Siti. Gak ada babynya. Kempes. Kempes kayak gini. Kempes. Pertanyaan besar kali. Kempes. Dan gak ada satupun dari mereka yang diizinkan untuk bertanya sama Tante Siti. Dan biar kalian tahu, kata Aisyah, malam itu adalah terakhir kalinya Aisyah dan keluarganya melihat Tante Siti, Wak. Karena setelah malam itu, Tante Siti hilang. Entah kemana. Gak tahu, hilang. Dan mirisnya lagi kata Aisyah adalah tidak ada yang sadar perut Tante Siti ini kempes sewaktu keluar dari rumah tukang pijit, Wak. Begitu juga dengan Tante Siti sendiri. Karena dia terlihat sangat sedih sewaktu menyadari perutnya udah kempes. Jadi nenek lagi mangku Tante Siti, si ayahnya Aisyah lagi ngendarain mobil setelah pulang dari tukang pijit tuh gak sadar nih kalau perutnya Tante Siti tuh udah kempes waktu keluar dari rumah tukang pijit tuh. Aisyah pun sebenarnya juga sempat beberapa kali bertanya kepada keluarganya apa nih sebenarnya yang sudah terjadi. Memang gak tanya sama Tante Sitinya langsung, Tante Siti ya hilang kok. Ada apa sama Tante Siti gitu kan, tapi keluarganya tidak pernah menjawab pertanyaannya Aisyah, Wak. Mereka hanya diam membisu. Dan semenjak malam itu Aisyah sering sekali melihat bayangan seorang perempuan yang menggendong bayi setiap kali Aisyah balik ke rumah nenek kakek itu lagi. Tante Siti tuh Nat, wallahualam. Siapa tuh Nat? Nggak tahu aku. Tapi yang jelas itulah kisahnya Aisyah tuh, Wak. Kasihan kali Tante Siti ya. Mudah-mudahan aja lah, Wak, ya suatu hari nanti keluarga Tante Siti ini dapat closure gitulah tentang apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Tapi menurut kalian apa yang terjadi sebenarnya sama Tante Siti, Wak? Apa yang sebenarnya terjadi setelah dia keluar dari tukang pijit itu? Apakah Tante Siti sudah membuat perjanjian yang tidak kita ketahui? Atau Tante Siti adalah korban atau tumbal? Wallahualam, tapi tulis aja pendapat kalian ke kolom komentar di bawah ini, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa nih, Wak, ya, ada promo bobol gercep THR dari tanggal berapa tadi? 18 April sampai 27 April besok dengan potongan sampai dengan 1,7 juta rupiah. Siapa yang mau ngasih kalian potongan sebanyak ini, ha? Dan yang pasti juga jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe YouTube channelnya Bukalapak dan nyalakan juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dan menegangkan lainnya dari Bukalapak. See you next video, Wak. Bye!